Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu 7 wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah wasiat itu? Atau yang manakah 7 wasiat itu? Yang pertama adalah ma zala Jibrilu yusini bil jarri hatta zanantu annahu yaj'aluhu warithan. Tak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku, kata Nabi, agar aku berbuat baik kepada tetanggaku, sehingga aku mengira Jibril menjadikannya sebagai ahli waris. Hadis ini memberi penekanan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap tetangga kita. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, tetangga bisa menjadi pintu syurga sekaligus juga bisa menjadi pintu neraka. Ahmad Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan pada hadis yang lain, qala rajulun ya Rasulullah inna fulana yuzkaru min kasratin salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jibranaha bilisaniha qala hiya finnar. Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang perempuan terkenal dengan banyak salatnya, puasanya dan sedekahnya. Hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah kemudian bersabda, perempuan itu berada di neraka bila meninggal dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulana yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil awthwar minal aqti wa la tu'zi jibranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Lelaki itu berkata lagi, sesungguhnya seorang perempuan terkenal dengan jarang melakukan puasa sunnah, sedekah dan salat sunnah, dan sesungguhnya ia hanya bersedekah dengan beberapa potongan keju dan tidak menyakiti tetangganya. Lantas Nabi bersabda, dia berada di dalam syurga. Wasiat yang kedua malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zala yusibni bin nisa'i hatta zanantu annahu sayuharrimu talaqahun. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada wanita atau istri,
sehingga aku mengira istri itu haram diceraikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan paling pandai membahagiakan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahlihi. Saya ulangi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Suami istri pun kalau dimaknai singkatannya lalu diterapkan, insya Allah akan jadi bahagia. Suami adalah singkatan dari surga abadi milik istri. Istri adalah singkatan dari istana tempat istirahat suami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kata malaikat Jibril atau wasiat malaikat Jibril kepada baginda Rasul, wa ma zala yusibni bil mumlukin hatta zanantu annahu yaj'alu lahum waqtan yu'taquna fi. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada hamba sahaya, sehingga aku mengira Nabi menentukan waktu untuk memerdekakan mereka. Di zaman ini tidak ada lagi hamba sahaya, yang ada adalah pembantu. Ini artinya kalau dikiaskan bahwa berbuat baiklah kepada pembantu, kepada orang yang kau pekerjakan, termasuk bayarlah gaji mereka sebelum keringatnya kering. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, wasiat malaikat Jibril adalah wa ma zala yusini bisiwaki hatta zanantu annahu faridah. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku melakukan siwak, yaitu menggosok gigi, sehingga aku mengira siwak itu adalah wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah." Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali melakukan salat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang kelima, pesan atau wasiat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zala yusini bis salati fil jamaah hatta zanantu annahu la yuqbalu Allah taala salatan illa fil jamaah. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk salat berjamaah, sehingga aku mengira Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan berjamaah. Rasulullah semasa hidup tidak pernah melakukan salat sendirian dalam melakukan salat wajib, tetapi selalu melakukan salat berjamaah. Terkecuali adalah salat-salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya salat berjamaah. Lalu yang keenam, wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta zanantu annahu la nauma bil lail. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat tahajud, sehingga aku mengira tidak ada tidur pada malam hari. Yang terakhir atau yang ketujuh, pesan atau wasiat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zala yusini bi dzikrillah hatta zanantu annahu la yanfa'u qawlun illa bih. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berzikir kepada Allah, sehingga aku mengira tidak ada ucapan yang bermanfaat kecuali berzikir kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus kepada yang berbicara.
Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan wasiat malaikat Jibril ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.